Bismillah. Buka kameranya ya, anak-anak usia semuanya, kameranya dibuka. Kemarin kita sampai bioteknologi ya. Dibuka aja kameranya semua ya, Nak. Sikit kali lah kelas 9 yang ikut Zoom. Udah, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesehatan. Selalu kita bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa mengikuti pembelajaran walaupun via Zoom. Ya, kemungkinan insya Allah bulan Juli udah mulai aktif. Cuman kalian mungkin sudah tidak di SMP Ulunuha lagi ya kan, udah tamat gitu. Jadi kita manfaatkan waktu kita yang berharga ini, walaupun dengan Zoom kita tetap harus semangat gitu. Nah, untuk anak kelas 9, sebenarnya kelas 9 itu kan banyak siswanya, ada mungkin sekitar 72 siswa. Nah, tapi ternyata yang selalu mengikuti Zoom tuh hanya 20 siswa, 23, paling banyak 25 siswa. Dan yang ikut Zoom itu aja orangnya Masya Allah masih konsisten. Nah, yang lainnya nggak tahu entah pada kemana ya kan. Mungkin masih ada uzur, nggak apa-apa lah. Nah, sedikit ada pemberitahuan untuk kalian semua. Kita baru selesai melaksanakan yang namanya ujian praktek. Nah, walaupun udah banyak yang ngumpul sama ustazah, tapi ada beberapa yang memang belum bisa ustazah periksa dikarenakan memang pesan WA yang masuk ke ustazah itu agak membludak ya kan. Yang ikut yang ujian praktek kan dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi ada 6 kelas yang ujian praktek dan satu orang itu bisa mengirimkan laporan prakteknya sampai 5 atau bahkan 10 pesan yang dikirimkan. Jadi bayangkan aja dari gitu banyaknya siswa, tidak semua bisa ustazah periksa gitu. Jadi ustazah meriksanya itu satu persatu gitu. Untuk anak-anak ustazah yang udah dapat balasan WA dari ustazah ya kan, itu berarti sudah diperiksa. Tapi anak ustazah yang misalnya belum dapat balasan WA dari ustazah, itu memang belum ustazah periksa. Ada yang mungkin udah terbaca tapi belum diperiksa, ada yang udah terbaca dan udah dikasih nilai kan gitu. Tapi nggak apa-apa, kalian jangan berkecil hati ya, jangan nanti kalian pikir ustazah ini udah capek-capek kami buat tapi nggak dinilai. Akan dinilai tapi mungkin pelan-pelan gitu, karena banyak juga yang harus diperiksa, ada ratusan. Jadi pesan WA itu sama ustazah hampir masuk 1000 pesan. Jadi agak ini, kalian bayangin lah ya kan, memeriksanya itu macam mana gitu ya kan. Jadi untuk anak-anak saja harap maklum gitu. Bagi yang sudah mengerjakan, saja mengucapkan jazakunallahu khairan karena banyak yang dia praktikumnya bagus-bagus hasilnya. Ada dia yang kerja mandiri, ada yang kelompok gitu kan. Yang kerja mandiri, ustazah pribadi memberikan nilai nggak pelit gitu, walaupun mungkin dia ngerjain nya sendiri tapi nggak ada kesimpulan, tapi adalah nilainya gitu kan. Nah, ustazah mau sedikit memberikan apresiasi kepada beberapa siswa yang bagus itu laporannya itu, yang ustazah ingat nih ya, ada yang nggak ingat juga. Yang ustazah ingat pertama si Raihanah, Masya Allah laporannya bagus. Yang ustazah mau sebenarnya kayak gitu. Jadi di situ dia lengkap, ada alat bahan, cara pengerjaan, kemudian penjelasan dari hasil pengamatan, terus abis itu setiap
setiap langkah kerja dia jelaskan kenapa harus seperti itu. Misalnya ketika dia masukkan susunya, nah susu dimasukkan, ini adalah proses yang namanya ini dijelaskannya, masya Allah gitu. Nah itu juga kayak si kelompoknya si Naila Putri Barka juga bagus kayak gitu, seperti itu juga modelnya, walaupun ada gambarnya hitam tapi suaranya aja gitu, nggak apa-apa juga kan. Nah, tapi penjelasannya bagus gitu. Terus kayak kelompok apa itu nama ininya, Indomie Squad, apa itu Indomie Squad ya, siapa orang Rahima Sipa, itu Rahima Sipa, Jihan Labibah, siapa lagi tuh, Naisa Zahwa, nama gengnya Indomie Squad namanya Naisa Zahwa ya kan. Kok Indomie Squad namanya, cobalah pecinta Indomie, ecek-eceknya gitu. Itu bagus juga. Ada yang mandiri, masya Allah, yang ngerjakan sendiri, kayak si Umeko ngerjakan sendiri, si Rani Nasrah Saharani ngerjain sendiri, udah kayak vlogger di YouTube itu dia kan. Nah ini begini, setelah ini begini, masya Allah lah pokoknya. Nah itulah yang Ustazah harapkan sebenarnya, kalian mengerjakannya memang dengan tulus ya. Nampak dia tuh tulus ngerjainnya tuh. Ada yang kepaksa, kok kayak gini lah ini kan. Ada yang kayak gitu, nampak dia dari cara pengerjaannya. Nah tetapi ada yang sedikit Ustazah mau koreksi, banyak sekali yang gagal dalam pembuatan bioteknologi ini. Gagalnya itu kenapa? Biasanya ada beberapa faktor yang membuat praktikum itu jadi gagal. Yang pertama adalah susunya terlalu lama dimasak gitu, atau ketika sebenarnya ya prosesnya itu kan dimasak. Setelah dimasak dimatikan dulu kompornya, baru dimasukkan asam cukanya. Sebagian besar kalian cuka dimasukkan pada saat kompor masih menyala, ya kan? Sebagian besar kalian cukanya dimasukkan pada saat kompor masih menyala. Nah ada lagi yang lebih parah, udahlah dihidupkan kompornya, cukanya dimasukkan pada saat kompor menyala, kemudian dibiarkan sampai lama. Jadi nggak terpisah itu antara dadih dan air dadihnya, malah dia jadi kayak bubur. Karena terlalu lama diiniin. Nah, faktor yang selanjutnya adalah bisa jadi asam cukanya udah nggak bagus lagi. Misalnya udah terlalu lama gitu ya kan, atau nggak bagus, udah segelnya udah rusak misalnya. Memang baru beli, terkadang segelnya bisa udah rusak gitu. Apa dek? Adik mau apa nak? Astagfirullah. Nak bayi nih. Apa tadi? Sampai mana tadi ya? Oh, cuka. Ya kan? Karena Ustazah pernah praktikum di Science Club. Dulu kami kan ada Science Club ya kan? Nah di Science Club itu kami coba bioteknologi keju dan ternyata nggak berhasil. Kenapa? Karena cukanya udah nggak bagus lagi. Cukanya sudah tidak bagus lagi, jadi dia susunya itu nggak terpisah, nggak jadi dadih dia. Jadi dia tetap gara-gara cukanya. Akhirnya kami coba sekali lagi, kami beli cuka yang baru, berhasil. Jadi cuka yang jadi masalah. Jadi ada beberapa faktor ya. Nah tapi alhamdulillah anak Ustazah kelas 9 mengerjakannya sangat kreatif, dan Ustazah berikan apresiasi, dan tidak ada yang nilainya di bawah 90. Nilainya semua di atas 90 yang udah Ustazah periksa ya. Yang belum nanti insya Allah akan Ustazah periksa selanjutnya. Bagi ada juga yang sebenarnya walaupun nggak diperiksa tapi dia belum kumpul. Bagi anak-anak Ustazah yang belum mengumpul sama sekali, ini ya, kalau nggak dikumpul nggak ada nilai kalian. Kalian udah kelas 9. Nah bentar lagi akan menghadapi ujian, ya kan? Jadi kalau kalian tidak mengumpulkan hasil yang udah seharusnya kalian kumpulkan, apa yang mau kami nilai? Jangan berharap kalian bisa lulus, kan gitu. Soalnya ujian kali ini kan memang kita kan masa corona ini dipermudah memang semuanya. Kalau sudah dipermudah, maunya dimanfaatkan, tapi jangan diabaikan. Ketika kalian abaikan, maka kami akan bertindak tegas. Walaupun kalian sudah kelas 9, tapi kalian tidak menghargai apa yang sudah kami berikan, maka kami juga akan bertindak tegas. Kenapa? Kelas 9 masih banyak yang dia belum mengumpulkan latihan. Kita kelas 9 ini pelajaran IPA aja dia latihannya ada 2 kali ya, kalau nggak salah kan, selama beberapa bulan ini 2 kali ya, 2 apa 3?
Jadi masih ada yang belum kumpul itu, belum mengumpulkan latihan itu masih ada. Jadi ini usahanya sebutkan aja namanya ya, yang belum kumpul itu. Yang paling parah itu Lista Mentari. Ini dari semester 1 dan semester 2 udah tidak ada nampak perubahannya. Jadi nggak tahu lah usahanya kayak mana mengapainya lagi. Jadi kita lihat aja lah hasilnya nanti. Kalau tidak ada perubahan, nggak ada yang bisa kami bantu gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan soal ujian praktek? Nggak ada ya? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kemarin itu kita sampai mana ya? Adik, jangan adik. Kita masih bioteknologi konvensional ya kemarin ya? Nggak ada yang jawab. Ini udah ya, bioteknologi peternakan udah belum? Ini udah belum ya nak? Bioteknologi peternakan udah belum? Belum sih. Belum ya? Kemarin sampai bioteknologi konvensional ya? Ini ya. Bioteknologi konvensional pada bidang makanan sebenarnya banyak ya, seperti yang udah kalian lakukan, yaitu buat keju, terus buat tempe, terus buat tape, yogurt, terus habis itu astagfirullahaladzim, tempe, yogurt, habis itu apa lagi? Ada yang tahu? Mananya anak kelas 9 ini? Gak ada yang menjawab. Kecap juga termasuk bioteknologi konvensional dalam bidang makanan, ya kan? Adik, jangan adik. Tempe. Nah, kalau tempe, bakteri mikroorganisme apa yang dimasukkan ke dalam tempe itu? Ada yang tahu? Ragi tempe itu apa namanya? Apa namanya? Ragi tempe. Itu jamur ya. Jamur Rhizopus oryzae atau Rhizopus oryzae ataupun Rhizopus oligosporus. Ini adalah ragi jamur yang ada pada biji kedelai. Itu yang putih-putihnya itu namanya adalah hifa. Kalau pada keju ini bakterinya adalah Lactococcus bulgarisus atau bisa Streptococcus thermophilus. Dari kalian yang kerjakan kemarin itu diambil dari mana itu bakterinya ini? Dari mana dapatnya? Hah? Dari Halo kelas 9, ada nggak orangnya ini? Cuka saja. Iya, kenapa tidak menjawab anak-anakku sayang? Macam ngomong sendiri usahanya nggak ada yang jawab. Dari cuka. Terus kalau yogurt tahu nggak proses pembuatan yogurt? Dia bahan dasarnya juga susu kan? Susu. Iya. Nanti dimasukkan lagi dia mikroorganismenya itu dari mana? Dari yogurt yang udah jadi. Jadi bibitnya itu ada di yogurt yang udah jadi. Misalnya di minuman seperti Yakult, itu kan ada bakterinya kan? Apa nama bakterinya? Ada di iklan-iklan itu. Apa nama bakterinya? Nih bisa yang ini ya, Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus dan lain sebagainya.
atau misalnya dari cimori gitu. Jadi prosesnya itu susunya dimasak dulu. Udah siap dimasak, didinginkan dulu sampai suhu tertentu, kemudian dimasukkan bibit yogurt yang sudah jadi, kemudian dicampur. Setelah itu disimpan dalam wadah yang tertutup rapat disimpan, kemudian disimpan dalam suhu ruang paling lama itu 1 kali 24 jam. Nah, nanti akhirnya jadilah yogurt yang diinginkan. Nah, biasanya yogurt ini bisa digunakan atau diminum dengan cara mencampurkan dengan buah-buahan jadi salad gitu kan, bisa juga. Astagfirullahaladzim, anak bayi yang satu ini. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian, kita baca ya. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pangan. Jadi semakin banyak jumlah penduduknya berarti butuh makannya semakin banyak. Ya kan? Semakin banyak. Nah, saat ini produksi pangan dengan cara tradisional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Nah, keterbatasan ini akhirnya membuat para ilmuwan untuk mencari solusi bagaimana cara untuk meningkatkan produksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik. Nah, caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan penerapan bioteknologi modern dalam pertanian. Bioteknologi modern dalam pertanian itu dengan cara menerapkan teknik rekayasa genetika, ya, menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat menghasilkan organisme yang memiliki sifat yang baru. Nah, manipulasi ini dilakukan dengan cara menambahkan gen dari organisme lain yang dia unggul, organisme lain yang dia unggul, dan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Paham nggak ini maksudnya? Paham nggak? Jadi dia pakai rekayasa genetika, gennya. Kita udah belajar kan pewarisan sifat kan? Jangan adik, nggak boleh. Kita udah belajar rekayasa genetika, pewarisan sifat kan? Udah kita pelajari. Nah, pada saat pewarisan sifat itu kita pelajari kan dia mau cari bibit unggul untuk menghasilkan keturunan yang unggul, ya kan? Nah, dari mana caranya? Dari memadukan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Tetapi dalam bidang bioteknologi modern ini dia diambil gennya, diambil dari organisme yang lain yang disatukan dengan organisme yang akan kita rekayasa. Kemudian gen yang ada di organisme ini yang tidak dibutuhkan itu dihilangkan, ditambahkan dengan yang lainnya, maka akan dihasilkanlah suatu tanaman yang namanya adalah tanaman yang sudah dimanipulasi ini namanya adalah tanaman transgenik. Transgenik artinya dia penambahan gen di dalam tanaman tersebut. Nah, saat ini telah banyak tanaman transgenik yang sudah dikembangkan, misalnya seperti jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan ada di gambar ini ada dua jenis jagung di sini kan, ada jagung tahan hama, ada lagi jagung biasa. Nah, kedua ini adalah yang tahan lama ini adalah hasil dari rekayasa genetika. Ini tanaman transgenik, sedangkan yang ini tidak ini. Jadi para peneliti membuat pusing kali Ustazah tengok. Jangan nangis adik. Nah, jadi melalui rekayasa genetika ini diharapkan mendapatkan hasil tanaman yang bisa bertahan hidup. Misalnya kayak yang ini kan dia tahan hama. Habis itu bahkan bisa membunuh hama atau menyerang menyerang hama yang membunuh hama yang menyerang tanaman tersebut dengan cara rekayasa genetika. Nah, ini gambar yang ini adalah teknik rekayasa genetika pada tanaman dengan bantuan bakteri yang nama bakterinya adalah Agrobacterium turnefaciens. Jadi yang pertama adalah DNA yang mengandung gen yang kita inginkan disisipkan ke dalam tanaman tersebut. Nah,
kemudian setelah disisipkan DNA-nya itu akan dipotong dan digunakan dengan menggunakan enzim restriksi. Nah, kemudian DNA ini nanti akan dimasukkan lagi ke dalam, digabungkan lagi dengan menggunakan enzim ligase dan seterusnya. Ini adalah proses dari rekayasa genetika. Jadi kalau mau lebih paham tinggal dibaca aja itu. Nanti dihasilkanlah tanaman yang dia sangat bagus atau yang dibutuhkan. Ini ya. Ini adalah teknik rekayasa genetika yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, menyiapkan potongan DNA, kemudian menyiapkan perantara menggunakan plasmid TI dan selanjutnya, kemudian menggabungkan potongan DNA yang ada dengan yang lainnya, kemudian memasukkan gen tersebut ke dalam tanaman yang dibutuhkan. Nah, akhirnya tanaman itu akan menghasilkan tanaman yang dia bisa mengandung gen yang tahan serangan hama. Ini adalah contoh dari rekayasa genetika pada jagung tadi. Nah, melalui rekayasa genetika juga dapat dikembangkan pula kacang tanah dengan kacang kedelai yang tidak menimbulkan reaksi alergi bagi yang mengkonsumsi. Jadi kan sebenarnya kacang-kacangan ini kan untuk beberapa orang bisa membuat alergi kan. Nah, dengan proses rekayasa genetika maka bisa membuat yang tadinya alergi jadi nggak alergi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah tanaman transgenik lain yang dikembangkan, yaitu beras yang mengandung zat besi dan vitamin A. Jadi beras yang mengandung vitamin A dikenal dengan nama golden rice. Perhatikan gambar 714 yang B ini. Yang ini namanya beras golden rice, dia berwarna kuning. Sedangkan yang ini adalah beras normal yang berwarna putih. Nah, golden rice ini itu dikembangkan dengan cara mengambil gen dari pembentuk provitamin A dan beta karoten pada tanaman wortel. Wortel kan dia kaya akan beta karoten. Nah, dari tanaman tersebut gennya diambil kemudian disisipkan ke dalam tanaman padi. Nah, ketika kita mengkonsumsi golden rice ini, maka provitamin A yang terkandung dalam beras tersebut akan diubah oleh tubuh kita menjadi vitamin A. Nah, golden rice ini dia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi masalah kekurangan konsumsi vitamin A. Jadi ini adalah salah satu contoh dari tanaman transgenik ya. Ini beras normal, yang kuning ini adalah golden rice. Yang ini dia mengandung vitamin A yang dia diambil dari wortel, ya kan? Maka disebut dengan tanaman transgenik. Selanjutnya adalah pada bidang peternakan. Selain pertanian, bioteknologi juga dapat diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dengan dikembangkannya hewan transgenik. Tadi tanaman transgenik kan? Nah, ini adalah hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Jadi pada awalnya hewan transgenik ini dia merupakan, adik jangan dek, astagfirullah, kapok lah dik, afwan ya. Jadi kalian kalau belajar kayak gini ada sedikit intermezzo ya, maaf ya, ini anak bayi ini dia juga mau ikut apa namanya, mau ikut dia belajar, mau jadi guru dia ini. Mana tadi dia? Gara-gara adik kan? Nah, ini deh ya. Jadi sampai mana tadi? Hewan transgenik. Pada awalnya hewan transgenik merupakan bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan mencari cara penanggulangannya. Namun saat ini ilmuwan telah menggunakan teknik rekayasa genetika untuk berbagai keperluan dalam bidang peternakan. Misalnya meningkatkan produksi susu pada sapi, meningkatkan produksi susu. Nah, peningkatan produksi susu ini dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovin somatotropin atau hormon BST yang kemudian disuntikkan pada sapi perah, atau dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon BST yang lebih banyak. Itu dengan cara seperti ini produksi susu dapat meningkat 8,3 sampai 21,8%. Selain meningkatkan produksi susu yang dihasilkan juga dapat direkayasa, misalnya menjadi lebih kaya protein dan rendah lemak. Nah, selain untuk meningkatkan produksi susu, rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit. Misalnya pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis, yaitu penyakit pembekakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Astagfirullahaladzim.
Pengembangan sapi transgenik dilakukan dengan cara memasukkan gen, nama gennya, gen pengodenya itu enzim lisostapin yang diambil dari bakteri Staphylococcus simulans. Melalui rekayasa genetika dapat dikembangkan pula sapi yang mampu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat. Nah, ini gambar sapinya. Kayak kita kok lah, berotot-otot sapinya ini ya kan. Awalnya ini sapi biasa ini, yang gambar A ini adalah sapi biasa. Nah, yang sapi B ini tengoklah, udahlah berotot-otot dia, udah tahulah kita itu kayak mana dagingnya ya kan. Nah, ini adalah sapi transgenik, sapi yang sudah direkayasa genetikanya dengan memasukkan enzim tadi kan, enzim BST tadi. Nah, dengan masukkan enzim tadi yang dihasilkan sapinya susunya jadi bagus, dagingnya berkualitas, habis itu tahan terhadap penyakit. Ini adalah sapi transgenik. Selanjutnya pada bidang kesehatan. Yang pertama antibiotik. Nah, perkembangan bioteknologi dalam bidang kesehatan dimulai dengan penemuan antibiotik oleh Alexander Fleming tahun 1928. Jadi antibiotik ini dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang khususnya bakteri sehingga meminimalis yang timbulnya penyakit gitu. Nah, jadi kalau kita kan tubuh kita itu kan punya antibodi ya, antibodi atau daya tahan tubuh kita. Nah, ketika kita terserang penyakit, misalnya kita lagi sakit, itu berarti kan antibodi dalam tubuh kita ini sedang menurun, makanya kita mudah terserang penyakit. Nah, maka ketika biasanya tuh kalau orang sakit itu sama dokternya dikasih obat dan antibiotik ya kan, antibiotik dikasih untuk menghambat pertumbuhan virus yang ada di dalam tubuh kita yang bisa menyerang penyakit kita. Misalnya ketika kita penyakit batuk pilek, itu kan gara-gara virus ya kan, atau bakteri yang ada di sekitar kita, atau corona misalnya ya kan. Nah, ini adalah salah satu bakteri atau virus corona ini adalah salah satu penyakit yang sekarang ini lagi viral ya kan. Nah, akhirnya diberikanlah obat-obat tertentu dan termasuk antibiotik juga diberikan kepada penderita tersebut supaya virus yang ini terhambat pertumbuhannya di dalam tubuh kita sehingga dia cepat mati, virusnya kita cepat sembuh. Cuman penggunaan antibiotik disarankan tidak terlalu berlebihan. Untuk antibiotik sendiri itu dokter dia biasanya ada syarat-syarat tertentu gitu. Misalnya kalau antibiotik itu pun dia sehari itu dia minumnya itu nggak sampai 3 kali, sehari itu biasanya 2 kali. Jadi 12 jam sekali kita bisa meminum antibiotik tersebut. Nah, kemudian vaksin adalah salah satu bioteknologi dalam bidang kesehatan, contohnya imunisasi. Tapi banyak diantara kita tuh imunisasi itu adalah sesuatu yang tidak diwajibkan. Tapi sebenarnya imunisasi itu kayak dia memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita untuk supaya daya tahan tubuh itu semakin kuat. Biasanya imunisasi dilakukan oleh anak-anak umur di bawah 1,5 tahun, ya kan? Dia berkala itu imunisasinya. Jadi makanya ketika dimasukkan vaksin tersebut, anak-anak bisa demam misalnya. Itu adalah salah satu bioteknologi di dalam bidang kesehatan. Dan seterusnya ada lagi di sini ya. Di lingkungan juga ada, nanti kalian baca-baca. Jadi Ustazah nggak terlalu menjelaskan kalian hanya bisa membaca-bacanya saja gitu ya. Mungkin untuk minggu ini kita membahas bioteknologinya udah selesai. Minggu depan kalau memang kita ada waktu kita akan bahas tentang bab yang selanjutnya, yaitu tentang mana dia? Partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Ini yang akan kita bahas minggu depan. Itu tentang atom, molekul dan sebagainya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini mengenai materi kita hari ini? Gak ada ya? Ini enggak antara mau cepat selesai atau udahlah Ustazah udah ngantuk kami ini Ustazah. Cukuplah sekian dan terima kasih. Jadi biar cepat aja, senyum-senyum yang lain ini ya kan. Jadi pokoknya kalian ngertinya yang Ustazah sampaikan tadi? Ngertinya? Jadi intinya bioteknologi itu dia ada di dalam berbagai bidang, ya kan? Dalam pangan ada. Kemudian bidang pertanian supaya hasil tanaman yang dihasilkan bagus, ya kan? Kemudian bidang kesehatan juga ada.
peternakan juga ada, ya kan? Jadi intinya dia memasukkan mikroorganisme lain ke dalam mikroorganisme tertentu yang kita harapkan hasilnya jadi bagus. Itu intinya. Paham kan? Jadi jangan sampai kalian nggak paham gitu. Untuk apa itu bioteknologi itu? Nah, kalau bioteknologi yang kita bahas pada makanan itu kan dia bioteknologi konvensional. Tetapi pada tumbuhan, pada hewan dan lain sebagainya itu namanya apa tadi? Apa tadi namanya? Rekayasa. genetika. Iya, rekayasa genetika. Nah, yang dihasilkan itu nanti adalah tumbuhan transgenik ataupun hewan transgenik ya dengan cara rekayasa genetika. Itulah bioteknologi dalam bidang yang udah kita bahas. Nah, karena udah mau habis waktunya, kalian tanya lah apa yang bisa kalian tanya. Selagi masih ada waktu tanya aja lah yang mau kalian tanya. Mau di luar tema tanya pun boleh. Apa yang mau ditanya? Ada nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ustazah, Iya. Ana mau nanya Ustazah, Siapa yang ini? mikroorganismenya itu kan dimasukkan ke mikroorganisme yang lain biar menghasilkan sesuatu yang bagus. Bukan mikroorganisme lain, mikroorganisme yang dimasukkan ke organisme yang lain. Saja tadi salah sebut. Oh iya Ustazah. Itu mikroorganismenya dapat dari mana Ustazah? Nah, didapat dari makhluk hidup lain yang dia unggul. Kayak tadi kan kayak misalnya kayak yogurt kan. Yogurt itu kan dia memasukkan mikroorganisme yang lain. Itu diambil dari mana? Dari yogurt yang lain yang dihasilkan yang udah unggul gitu. Jadi ketika dia udah jadi yogurt yang udah jadi itu, jadi bibitnya itu diambil dari situ. Nah, sama seperti hewan misalnya diambil dari hewan yang dia memang unggul sifatnya, yang gennya itu unggul, dimasukkanlah ke dalam hewan yang gennya itu dimasukkan ke hewan yang dia membutuhkan begitu. Nah, ada lagi? Paham Rehana? Paham Rehana? Paham Ustazah. Makasih Ustazah. Ya, syukron afwan. Nah, udah. Gak ada lagi yang mau nanya? Gak ada? Ada nggak? Rania, apa Rania? Berhubungan sama pelajaran, Ustazah mau nanya kisi-kisi, Ustazah. Kisi-kisi ujian. Ini kan ujian semester, ujian semester 6, ya kan? Berarti yang dipelajarin itu yang di semester dia kayak ujian semester ini dari awal lah berarti. Jadi dari mulai kita belajar awal itu tentang apa? Magnet ya? Magnet kan? Tentang magnet. Dari situlah nanti kisi-kisinya. Tapi pun Ustazah belum bisa jelaskan kali kenapa yang buat soal mungkin bukan Ustazah mungkin ya kan, karena kalau biasanya yang kelas ujian semester 6 ini yang buat soal untuk pelajaran umum itu dari dinas, tapi nggak tahu juga nanti kalau memang udah ada soal yang Ustazah apain, Ustazah kasihlah kisi-kisinya ke kalian, nanti japri aja Ustazah ya, karena belum jelas juga. Ada lagi? Nggak ada. Hilwa nggak mau nanya, Hilwa Rashidah. Nggak ada ya. Nah, kalau udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan, maka kita tutuplah pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.